Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 semuanya. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan membahas materi pembelajaran kita tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, yaitu menggunakan buku dari Kemendikbud edisi revisi 2017. Oke, kita mulai saja. Ya, mengenai daftar isinya, tema 1 terdiri dari 3 subtema. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Oke, kita masuk ke tema 1, subtema 1. Tema 1 indahnya kebersamaan, di mana materinya mengenai pemahaman ragam budaya, upacara adat, kesenian, yaitu mencangkup keragaman suku bangsa di Indonesia. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di sini ada contoh percakapan antara dua orang anak. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, dalam subtema 1 ini mencangkup materi PKN yang pertama. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Jadi Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Nah, ini pokok materi PKN. Namun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan Indonesia ini terdiri atas beragam suku bangsa dan budaya. Bacalah teks berikut ini dalam hati. Ini contoh teks mengenai keberagaman budaya Indonesia. Judulnya Pawai Budaya. Oke, coba kita baca. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Itulah cerita mengenai pawai budaya. Nah, di sini kita disuruh membuat urutan nomor dari 1 sampai 5 setiap paragrafnya. Jadi cerita Pawai Budaya ini ada 5 paragraf. Tinggal kamu buat paragraf ke-1, ke-2 sampai ke-5-nya.
Cerita tersebut termasuk dalam materi bahasa Indonesia yang mengenai paragraf. Nah, paragraf ini biasanya terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ini adalah gagasan pokok. Dia dapat berupa kalimat inti ataupun berupa pokok paragraf. Biasanya ini letaknya di awal kalimat pada paragraf, di kalimat pertama. Kemudian ada namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ini untuk materi bahasa Indonesia pada subtema 1 tema 1. Bisa kalian pahami, pelajari. Oke. Nah, pada halaman 4 buku ini ada menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4 dan 5 saja. Gagasan pokoknya di sini biasanya di awal kalimat. Nah, bisa kamu lihat di awal kalimatnya. Sedangkan gagasan pendukung, gagasan yang mendukung dari gagasan pokok. Ya, bisa kamu cari. Ini juga untuk paragraf keempat. Ini untuk paragraf kelima. Nah, kemudian di sini ada tugas. Tuliskan kembali gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Ini tergantung kebijakan guru masing-masing ya untuk mengerjakan tugas ini. Jadi intinya Indonesia itu terdiri berbagai macam suku dan budaya. Itu untuk materi PKN-nya. Untuk materi bahasa Indonesianya itu mengenai paragraf yang terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah Bapak jelaskan tadi. Lanjut lagi. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, jadi kita itu wajib menghargai keberagaman suku, budaya, agama, bahasa yang ada di Indonesia. Karena kita ini terdiri dari berbagai macam-macam suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Nah, di sini ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Contoh latihan, ada nama, siswa, daerah asal, ciri khas daerahnya. Contohnya yang nomor 1, Siti, asal daerah dari Padang, ciri khas daerah rendang atau rumah gadang. Kamu cari untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Misalnya Budi, daerah asal Batam, ciri khas daerah, makanannya ikan asam pedas. Terus tarian daerahnya, tari persembahan, tari jogi. Nah, setelah itu mengisi tabel, kalian bisa menjawab pertanyaan. Nomor 1, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Kalau tidak, tulis tidak, jelaskan mengapa tidak. Tidaknya misalnya Siti, daerahnya dari Padang, ciri khas daerahnya rendang, rumah gadang. Budi, teman saya, dari Batam, makanan khas daerahnya ikan asam pedas. Tari daerahnya tari jogi. Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Tidak. Nah, kan berbeda, masing-masing daerah tuh pasti mempunyai ciri khas daerah yang berbeda. Bisa kamu jelaskan seperti tadi. Yang ketiga,
bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Sikapmu bagaimana? Kita harus apa? Misalnya menghargai perbedaan, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman. Contohnya yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kamu tinggal cari lagi nomor 2, 3, 4, dan 5-nya. Kan macam-macam sikap itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di bawahnya kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui, yang tidak menghargai. Contohnya, bermain hanya dengan teman yang satu suku saja. Yang kedua, contohnya apa? Bisa kamu cari yang tidak menghargai. Ada yang di atas sikap menghargai perbedaan, yang di bawah sikap tidak menghargai keberagaman atau perbedaan. Nah, kemudian, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi itu adalah wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Oke, kita beralih ke SPDP ini, alat-alat musik ya. Ayo kita mengamati gambar berikut. Ada gambar angklung, ada saluang itu seperti seruling, kecapi, ada kendang, ada tifa. Kita baca, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Ini kecapi namanya, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, ini angklung, dimainkan dengan digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ini saluang namanya, dimainkan dengan cara ditiup. Terus ada kendang dari Jawa Barat. Kendang dari Jawa Barat. Ini kendang. Dimainkan dengan cara dipukul. Ini juga tifa ini. Dari mana tifa? Dari Papua. Dimainkan dengan cara dipukul juga. Itulah alat-alat musik daerah. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada tugas, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya nomor 1, alat musik suling, asal daerah Jawa Barat, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, bisa kamu cari juga di internet atau di YouTube contoh-contoh alat musik daerah asalnya dan cara memainkannya. Nah, contoh yang kedua misalnya tadi seperti angklung, daerah asalnya dari Jawa Barat, cara memainkan dimainkan dengan cara apa? Angklung itu dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan getaran udara. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Nah, banyak lagi benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Nah, ini sudah masuk ke dalam materi IPA tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Seperti ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Coba kamu amati, misalnya ada kursi, bisa nggak ditiup? Nah,
Kalau kursi itu kalau dia menghasilkan bunyi biasanya kita pukul. Kalau digesek misalnya apa? Kalau ada di rumah biola itu bisa digesek. Terus dipetik, kalau ada gitar bisa dipetik, dia akan menghasilkan bunyi. Kalau ditekan itu contohnya piano. Ya, kalau ditiup seperti seruling. Nah, itu dia contohnya. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Ini tergantung kebijakan guru ya. Yang mau membuat hasil pengamatan, nama benda contohnya peluit, cara menghasilkan bunyi. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Contohnya ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Bisa kamu cari masing-masing 4 kotak. Selain peluit misalnya gitar. Contohnya, saya kasih contoh. Gitar dipetik sehingga terjadi getaran udara dalam gitar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Bagaimana? Contohnya. Contoh peluit ditiup sehingga menghasilkan bunyi. Gitar dipetik sehingga menghasilkan bunyi. Piano ditekan sehingga menghasilkan bunyi. Seperti itu. Oke. Ini materinya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita melalui indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal ini. Ini mengenai indera pendengar telinga yang menghasilkan bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Oke, kita masuk materi IPA-nya ini. Jadi segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi bunyi itu adalah benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, jadi sumber bunyi itu adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, itu namanya sumber bunyi. Nah, ini materi IPA-nya tentang sumber bunyi. Bunyi dapat merambat. Jadi bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Jadi misal di luar angkasa itu tidak bisa merambat bunyi. Yang bisa di benda padat, cair, dan gas. Cair misalnya di dalam air atau gas melalui udara. Ayo mencoba. Ini bisa kamu coba di rumah secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Nah, bisa kamu tulis jawabanmu melalui percobaanmu. Enak nggak didengar bunyinya? Botol dipukul, sendok dipukul, bagaimana bunyinya? Enak nggak? Mengapa? Nah, bisa kamu jelaskan. Terus, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Misalnya bermain secara bersama-sama. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Bagaimana caranya? Mainkannya misalnya dimainkan dengan tempo yang sesuai, yang beraturan, itu sehingga bisa didengar, enak bunyinya didengar. Oke, kita lihat materi yang di bawahnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Itu intinya.
Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi itu, kalau kita menghargai perbedaan, jadi akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Jadi kita harus hidup rukun, saling menghormati, menghargai, menyayangi orang yang berbeda, suku, agama, budaya. Nah, itu intinya. Oke, itu cukup sekian dari tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 1. Bisa kalian pelajari lebih lanjutnya di buku maupun di sumber-sumber lainnya seperti YouTube ataupun buku pegangan pendamping kalian yang sudah kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.